Yang kami hormati Bapak Kasubdit Perawatan dan Khususdik Kantor Wilayah Jawa Timur dari Puskesmas Medaeng. Sebetulnya kami undang ada 5 dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota, dan Rumah Sakit Siti Khadijah. Pelayanan kesehatan warga binaan serta membahas permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesehatan di lingkungan Rutan Kelas 1 Surabaya. Acara kedua yaitu sambutan Kepala Rutan Kelas 1 Surabaya. Yang saya hormati rekan-rekan pejabat sosial, yang saya hormati Bapak Ari dari Rumah Sakit Dr. Sutomo, yang saya hormati dari Rumah Sakit Siti Khadijah dari Dinkes 750. Ini sudah 300% lebih kalau dari COVID. Sedangkan anggaran kesehatan untuk 2014 menurut saya 14 kemarin itu adalah 0 rupiah. Bisa kita bayangkan dengan jumlah 1.750, tapi anggaran kesehatannya 0. Rumah sakit Sutomo Surabaya merupakan rumah sakit pemerintah Provinsi Jawa Timur yang sudah memberikan semua Pak Dokter, Pak Budo, Mas Ari, bahwa dengan adanya 0 anggaran seperti ini, dengan banyaknya orang yang sakit, harus melakukan pengobatan. Mudah-mudahan ada peningkatan yang baik. Nanti bisa dibicarakan apa sih kendala, hambatan, tantangan, kan? Bisa didiskusikan di sini. Tapi tujuan akhirnya tetap bahwa rapat koordinasi dapat memberi solusi yang baik, terutama tentang pelayanan kesehatan dan pengobatan kepada warga. Paparkan mungkin ada 7 orang. TBC juga selalu kita bekerja sama dengan Puskesmas Medaeng. Nah ini, dan yang menjadi kendala mungkin nanti bisa disampaikan Pak Dr. Arvin, mungkin Pak Dr. Erwin, Pak Pujo bisa kita ajak untuk melihat yang kemarin sudah dilakukan pendataan di Blok A dan Blok B. Itu penyakit kulitnya sudah tingkat yang sudah lumayan. Memang dengan adanya mitra, dengan adanya rapat koordinasi eksternal ini, mudah-mudahan kita temukan permasalahan sehingga kita bisa menjadi solusi yang baik untuk kehidupan kesehatan yang lebih baik, khususnya di Rutan Kelas 1 Surabaya ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Pelaksanaan benar-benar itu karena memang kita banyak apa karena memang jadi ini profil pelayanan kesehatan Rutan Kelas 1 Surabaya itu 504. Jadi 500 ini 2 orang di sini. Jadi memang di sini rata-rata mempelajari menyeluruh. Jadi tiap blok itu sekitar antara 10 sampai 20%. Jadi dari 1.800 itu kurang lebih sekitar 300-an ya, 100, 200, 300 orang. Kemarin kita 310. Jadi itu sesuai dengan petunjuk dari Rumah Sakit Dr. Sutomo. Dan itu biaya mandiri. Oke. Ada 2 ISPA, jadi batuk, pilek, sesak, itu dari petugas kesehatan dibantu oleh petugas yang lain. Dan kegiatan rutin kesehatan yaitu kita setiap tahanan baru masuk kita melakukan pemeriksaan. Jadi kita lakukan pemeriksaan, rujukan utama dari kita itu Rumah Sakit Dr. Sutomo. Nah, jadi Dr. Sutomo mengingat di sana sesuai dengan kesepakatan antar menteri bahwa kita di sana. Nah, terus juga di Bayangkara untuk faktor keamanan. Jadi paling utama memang bagi
setiap bulannya itu mungkin penyumbang besar ya, jadi diikuti dengan kegiatan dari seksi-seksi yang lain. Jadi materinya paling utama HIV yang warga binaan, ya. Jadi warga binaan kita latih, kemudian BTA, ya. Kadang-kadang BTA itu nggak sesuai dengan kondisi fisik, prosedurnya juga sulit karena memang kadang-kadang kita izin pengawalan juga menyangkut masalah biaya. Jadi di sini itu tidur itu miring dan bergantian. Jadi pengeluarannya memang luar biasa, sesama pegawai. Jadi tiap bulan kita dari tahun 99 sampai tahun 2007 sudah ada sobat saat kurang lebih antara 200 sampai 250 juta. Kemudian tahun 2014 kita tidak ada sama sekali, dan itu pun kita tidak bisa menerapkan sistem lama karena memang ancamannya luar biasa. Jadi kita ancam istilahnya BPJS ya yang sekarang itu. Jadi di sana yang terbaru ini kita tuh diminta KTP. Sementara ini kita terima kasih banyak dibantu tentang penanganan dan terapi dari pasien TBC. Tapi keinginan kita ke depan Pak Ujo nanti bagaimana kita bisa mengakses pelayanan ke jalan pasien terutama untuk IMS. Nah, jadi kita tidak selalu untuk rumah sakit Sutomo karena dengan jalan seperti IMS saja lanjutannya di sana. Terus untuk ke Siti Khadijah mungkin itu nanti saya Bu Emi saya untuk minta perwisata. Di rumah sakit swasta saya tanya gimana masalah kualitas penanganan medis di kepolisian agar komunikasi maksimal, karena kita mau maksimal ternyata mereka punya pemahaman jangan dimaksimalkan karena ini orang hukuman, sehingga harus kita buka sama-sama sehingga filosofi pelayanan kesehatan memang harusnya sama baik itu orang hukum maupun non-hukum. Kemudian saya nggak bisa ukur, tapi sesuai yang saya catat, ya, nggak usah ditahan gitu, dapat keringanan dan lain. Padahal filosofi yang kita bangun bahwa HIV itu nggak berbeda dengan penyakit yang lain. Kalau bisa dicegah yang baik, bisa diobati yang baik. Nggak peduli dimanapun. Yang penting akses mereka untuk mendapatkan layanan sama. Sehingga jangan sampai nanti dikatakan aliran terapi yang baik nggak ada masalah. Sehingga harusnya pemahaman nanti klinik di rutan ini dalam sistem BPJS masuk yang mana? Harus masuk dulu. Kalau nanti masuk sistem BPJS harusnya ya dia punya hak dan kewajiban yang sama dengan klinik yang lain. Artinya apa? Ya dia bisa merujuk dengan sistem BPJS yang ada, dia bisa merujuk dengan klinik yang lain. Sehingga harus dimaksimalkan koordinasi dengan BPJS supaya status poliklinik di sini itu kelanjutannya pengobatan, sehingga saya siap bantu dalam hal perbaikan kompetensi di poliklinik ini, sehingga nanti tenaga dokter perawat lebih update pemahaman bahwa HIV itu nggak rumit sebetulnya. Yang penting pemahamannya sama. Nanti kita bantu penanganannya. Bisa aja lewat dinas untuk kalau misalnya ada pelatihan CST diikutkan. Ya, pelatihan CST. Dinas tingkat 1 boleh, dinas tingkat 2 boleh. Mereka rajin sekali dengan pelatihan. Dinurunkan maksud saya. Kemudian terkait dengan tidak ada anggaran, kalau nanti BPJS itu bisa melihat fungsi poliklinik ini di sistemnya, mungkin yang penting gimana setting pencegahannya. Makanya tadi kita tawarkan, kita sama dokter
semudah-mudahnya mereka mendapatkan akses. Anggap aja gini, terapi bilang kita susah untuk memantau. Kalau susah memantau, kita udah tahu bahwa itu kelemahan kita, maka kondom harus dimudahkan. Karena kalau dia mencuri-curi dan kondom itu susah aksesnya, ya memang dua masalah, satu masalah perilaku, yang kedua masalah pembuluh darah yang pakai narkoba bareng. Pencipratan darah nggak kuat. Jika kalau ada penyakit memang penanganannya bagi saya pribadi ya tentunya bisa ada disiapkan poli, terus kalau tinggal khusus di situ penyakit kulit yang luar biasa. Dan itu susah untuk dicegah. Kemudian terkait dengan masukan atau komplain tadi BPJS KTP ya. Minta izin dulu ke kepala dinas, kemudian permintaannya ditujukan ke GFK langsung, karena polisi tiba-tiba harus meminta nomor sekian, nanti dipertanyakan untuk apa, ya. Jadi harus izin ke kepala dinas, kemudian permintaannya ke GFK, dan nanti yang terlebih penting adalah ada penanggung jawab pengelolaan obat di rutan. Ya. Jadi ada 3 kemungkinan yang penting. Terus untuk kasus-kasus TBC selama puskesmas baik dengan dinas kesehatan Sidoarjo, juga rumah sakit Sudipo Dejat, dan juga teman-teman dari fasilitator program yang selama ini selalu memberikan bantuan dan supportnya kepada program dan rekan-rekan pejabat struktural yang ada di Rutan Kelas 1 Surabaya. Saya ingin menyampaikan kepada para tamu undangan bahwa Rutan Kelas 1 Surabaya ini termasuk pasukan medis yang paling lengkap, betul. Jadi dibandingkan dengan lapas rutan lain, kalau istilahnya apa itu penyuplai daripada warga binaan, kalau kita statusnya sudah narapidana Kelas 1 Surabaya. Kalau sudah penanganan kesehatannya sudah salah, pasti di tempat yang dituju pasti juga tidak ada lanjutnya, tidak ada tindak lanjutnya. Dan perlu juga kita sampaikan bahwa Rutan Kelas 1 Surabaya ini termasuk dulu itu leading sektor di dalam ditetapkan oleh Dirjen Pas dan Tata Wilayah sebagai rutan yang menanggulangi, mempunyai tim, ada 4 dokter, tim penanggulangan narkoba dan HIV/AIDS, tim TB-DOS, tim TB/HIV, dan tim AIDS. Kita berikan intervensi kondom karena penelitian sehingga kita nggak akan diganggu, nanti akan keluar hasil ya misalnya jadi nanti menjadi data mungkin bisa. Jadi bisa begitu intens lah dok. Kami juga mohon terus terang hubungan yang kuat ya untuk penanganan kesehatan secara umum maupun untuk TB, HIV/AIDS dan penyakit-penyakit lainnya. Welcome. Yang kedua yang menarik itu dengan poliklinik BPJS yang tadi disampaikan. Ini harus kita memang segera, memang sudah rapatkan barisan kita semua untuk segera melakukan langkah-langkah yang jangan sampai 3 bulan kemudian kita kumpul di sini nggak ada hasilnya lagi. Kita capek kumpul-kumpul gini aja ngomong nggak ada. Yang penting sekali kumpul, nanti 3 bulan kemudian kumpul sudah bisa dilaporkan kepada mitra-mitra terutama Surabaya Pak yang sudah mengagendakan seperti ini. Kami mohon juga Pak Dr. Elin, Pak Emi, ini Bapak Humas Rumah Sakit Sudipo Dejat, Pak Ujo, Mbak dari Kesehatan. Jangan bosan-bosan lagi ketika nanti kita dengan segala macam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan barangkali. Nanti kawan-kawan tim medis kalau mau berkonsultasi tentang peningkatan poliklinik BPJS
Kami mohon rekan-rekan para medis Rutan Kelas 1 Surabaya. Mudah-mudahan sekali lagi Pak Dokter kita tunggu actionnya ini di bawah. Siap, 3 bulan. Ya. Ini kita misalnya ada konsultasi, pasien, tugas khusus ada di sini, tapi untuk yang alat jalan ada di sebelah sana ada di sebelah sini. Yang untuk komputer apa cuma darurat kita misalnya kan tetap lekas konsultasi yang kemudian terpisah dengan pasien yang ada jalan. Dokter yang kelihatan taman anggreknya Sultan Muda ini. Ini dilihat itu dokter. Ya kamar-kamar. Ya kalau teman-teman kita cuma satu aja. Gimana? Itu masih kecil. Ini udah makan. Udah makan sama perempuannya. Ada 3 kamu. Udah bayi lah ya kemarin. Oh iya Pak. Udah 3 hari usianya. Sehat. Baru alhamdulillah sehat. Belum terus ya kita keluar lapas sudah tahu wah.